Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Bima, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Pak Adam, Victor SPD dengan Ibu Monika S. Maramis SPD, itu Bu ya. Serta Bapak Ibu guru juga yang kami hormati. Terima kasih sudah hadir dan membersamai kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan, teladan yang sempurna dan paripurna. Semoga kita selalu istiqomah di jalannya. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan agenda kegiatan kita hari ini adalah kita akan mendengarkan pemaparan materi atau pengimbasan materi tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Monik dengan Pak Adam. Jadi apa yang mereka pelajari pada kegiatan CGP-nya di modul 1.4 akan diimbaskan kepada kita semua. Harapannya adalah agar kita semua sama-sama memahami tentang apa sih disiplin positif itu dan bagaimana kita sebagai pendidik dapat menerapkan disiplin positif ini di lingkungan sekolah kita, ataupun nanti disiplin positif ini juga bisa kita terapkan di anak-anak kita di rumah. Seperti itu. Jadi apa yang mereka dapatkan Bapak Ibu ini mereka imbaskan agar kita juga memiliki pemahaman yang seperti yang mereka miliki atau mereka dapatkan ketika mereka mengikuti kegiatan program calon guru penggerak, khususnya tentang budaya positif. Ini merupakan aksi nyata mereka Bapak Ibu di modul 1.4. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikannya nanti dapat teringat atau syukur itu dapat diterapkan juga oleh kita ketika kita membersamai anak-anak kita dan membersamai anak-anak kita di rumah. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan kita, kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah dulu untuk berikan penguatan kepada kita sebelum nanti Pak Adam dengan Pak Ibu Monik akan memaparkan apa yang mereka ingin sampaikan. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan jadi lari badan. Ya, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan umur yang panjang sehingga kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah sesuai Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai dapat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu bisa berjalan sunnah dan sesuai dengan akhir kita. Bapak Ibu JGP yang hormati, Bapak Ibu yang hadir untuk ini. Artinya di luar ada sertifikat. Ya kan orang sebagai peserta berbagi tapi baik. Ya kan? Siapa yang sudah isi angkanya itu? Ada 3, ada 4 yang kita isi di situ itu untuk mengikuti praktek baik dan komunitas pelajar. Jadi bisa saja sih. Ya. Jadi yang pertama, ya apa yang kita apresiasi 2 teman kita ini mau ikut CGP. Ya, ternyata CGP itu enak katanya Pak Dan. Ya, yang tidak pernah dicerita itu kalau CGP itu dapat gaji 400.000 ya per bulan. Itu tidak pernah dicerita. Kalau ibu ini kan cerita makin baik ini, tapi dia tidak pernah bercerita kalau ada uangnya. Makanya orang-orang tidak ada yang mau ikut karena nggak ada uangnya, dianggap merepotkan. Tapi setelah tahu ada uangnya, harusnya beramai-ramai. Ya, tapi bukan uangnya yang menjadi jadi fokusnya kita, tapi fokusnya kita adalah pengembangan diri. Ya. Jadi kita semua ini kan sudah dibuka ya, yang angkatan 12 ikut semua. Ya, pekerja teman-teman yang honor, pekerja apa semua ikut.
Ya, karena itu jalur cepat nanti itu jadi kegiatan. Ya, jadi orang sudah punya sertifikat CGP itu kegiatannya langsung diangkat itu sebenarnya. Nah, ya, jadi kan itu prioritas orang-orang di situ. Maka kita harus ikuti perubahan waktu itu. Jadi ada satu yang ingin saya cerita, saya panjang dulu. Sebenarnya saya kerja tugas Ibu, ada 7 tugas CGP rekognisi kepala sekolah. Nah, ini ya tidak kenal waktu. Kemarin Zoom-nya itu di saya lagi di ruang Bakasai kurikulum SMK 2 Bandar Lampung. Zoom dengan Bapak Ibu ada di sini. Kemarin ada sedang menunggu penerbangan, Zoom lagi di bandara. Jadi tidak kenal waktu karena Zoom itu kita harus ya, jadi harus wajib store muka pada saat itu dimanapun. Untuk kemarin di Lampung itu di bandara masih cepat, jadi masih sempat nunggu penerbangan untuk Zoom sampai dengan jam 10. Jadi seperti itu, capek. Jadi ada satu begini Bu, Bapak Ibu pernah dengar dulu namanya Kodak, pernah dengar Kodak? Kalau Ibu Deni, Ibu Dotio kan pakai kan, Ibu Yaya pasti pakai, karena waktu pakai Kodak kan dipegang foto ya. Ya, jadi Kodak, ya. Atau pernah dengar namanya Yahoo, Yahoo.com. Ya, main toide, Yahoo berbeda angin toide. Dan surah main itu hanya lewat Yahoo. Main itu belum ada. Bapak Ibu tahu, Yahoo itu mau diakuisisi oleh Gmail itu dibayar 150 triliun. Tapi tidak mau Yahoo-nya. Kodak itu ya mau dibayar oleh apa dulu itu, diambil alih, diakuisisi sekian triliun juga, tapi dia tidak mau. Ya, akhirnya apa hari ini Kodak itu diganti dengan kamera digital yang ada di sini. Yahoo itu mati, diganti, tidak ada lagi orang pakai Yahoo sekarang. Semua pakai Gmail, di emailnya kita. Padahal yang paling pertama itu Yahoo itu. Ya. Maksudnya apa yang saya ceritakan ini Bapak Ibu? Kita harus menjadi orang yang bisa melihat perubahan dan harus cepat ambil bagian di dalam perubahan itu. Ya. Kita tidak boleh menunggu. Yukai siake, yukai CGP ini apa jawara manfaat, gitu kan? Makanya kita tidak mau berlomba-lomba masuk untuk ambil bagian di situ. Apa tuh repot-repot saja gitu. Ya, baik dulu ibu ini ya, kemudian berbarat tuh setelah itu Banjul Bahari. Ya, padahal keluarnya angkatan berapa boleh SMK itu? Yang ya di SMK itu dulu angkatan ibu Yeni ini dicari dulu SMK itu. Nah pendaftarnya kurang karena tidak ada yang mau, yang karakter SMK itu tidak mau rekor seperti itu. Tidak ada orang SMK. Ya, akhirnya ya ini angkatan 12, angkatan luar biasa katanya, tidak pakai batas umur, siapapun boleh ikut. Tidak ada dulu kepala sekolah itu tidak boleh ikut. Ya, tapi sekarang semua ikut. Apakah karena dia mau selesai atau tidak? Tapi sekian banyak 2 tahun, 3 tahun disiapkan oleh pemerintah, walaupun sudah tercover hampir ratusan ribu guru, ya keinginannya ya lebih banyak guru yang ikut CGP ini, tapi kemudian bahwa guru lebih banyak pas merekrutkan diri itu pola pikir yang ada di kita ini Bapak Ibu. Akhirnya kemudian kita terlambat. Ya, kita terlambat. Yang justru yang semangat itu guru-guru SD. Ya, guru SD, bahkan ada satu sekolah itu SD di Kota Bima ini, gurunya itu semua guru penggerak. Nah, semua guru penggerak. Karena mereka ya hobi, jadi ya, hobi ikut guru penggerak itu. Ya, kita ya biar terlambat atau
daripada tidak ada sama sekali ya, ada Ibu Yeni, ada Pak Jubari, ada Pak Adam, ada Ibu Monika. Ya kita berharap mereka 5 mudah-mudahan nanti akan ada banyak juga yang ikut. Ya karena sudah jadi guru bergerak, maka punya tanggung jawab. Ya makanya Pak Adam ya, Padam ibadah tidak boleh seperti itu. Ya konsekuensi kita sudah di sini ini adalah punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Mewarnai yang ada di dalam sekolah. Kita harus menjadi pewarna. Ya, Bapak Ibu punya tanggung jawab sebagai label guru bergerak itu bukan label murah. Label ringan itulah tanggung jawabnya berat. Menjadi pewarna di dalam sekolah. Tergerak, bergerak dan bergerakkan. Ya. Pak Tanole baru kategori apa tergerak nih, tergerak dan bergerak. Nah kategori Ibu Yeni, Pak Julbahri, Ibu Laila itu adalah menggerakkan. Alhamdulillah. Ya tolong ke maraja mulai ini. Pada waktu itu kakak bukan menyeku. Tapi kan kita sudah mulai bergerak. Ya ruang-ruang kelas kita kan sudah luar biasa. Saya lihat di postingan Bapak Ibu, ruang-ruang kelas kita itu tidak lagi ruang kelas yang kaku. Ya, tapi ruang kelas yang hadir bersama anak. Bapak Ibu, tugas Pada sebagai rekomendasi ini adalah menjamin bagaimana sekolah itu bisa menjadi rumah kedua bagi semua orang. Ya, rumah kedua bagi orang guru, rumah kedua bagi siswa. Bagaimana caranya? Dalam menjadikan lingkungan sekolah yang nyaman, aman. Ya, ibarat guru melihat tahu dari siswa. Ya, ibarat guru memain dengan muka kusut. Ya, jadi ibarat guru yang main dengan 1000 urusan di rumah, ya ada yang kemudian dilapiskan kepada siswa. Tidak ada. Jadi, ya rekomendasi salah satu rekomendasi kepala sekolah ini adalah menjamin bahwa semua orang di dalam sekolah itu ketika datang sekolah itu dia sejuk, dia senang. Ya, jadi ini kita harus bagaimana kemudian kita bisa membangun bahwa sekolah ini adalah taman impian, taman rekreasi yang menyenangkan. Kita hadir di sekolah, usaha di rumah kan langsung hilang. Kita datang sekolah, makanya saya bilang kepada Bapak Ibu, ketika datang sekolah itu dandan melihat cantik. Ya, kenapa? Karena anak-anak di situ jangan sampai dulu Ibu Dewi, anak sekolah rayon sudah putar. Ya, kenapa? Ada apa? Itu menjadi refleksi kita. Setiap kita Bapak Ibu juga harus berefleksi terhadap diri kita. Nah, anak sekolah dulu boleh besar-besar. Ya. Apa jadi masalah? Kita harus bertanya kepada diri. Berarti ada hal terhadap diri. Ya. Jadi semua harus bertanyakan kepada diri sendiri. Kenapa anak saya tidak betah ketika pas dulu ibu Sita izin bu ke WC, izin WC ke sampai merujak dalam main balik. Ya, itu harus dipertanyakan kepada diri kita Bapak Ibu semua. Oh mungkin ibu APG atau Pak Guru pada lapar ya, atau Bapak Ibu guru ke Kristo ini dikit. Ya, atau Bapak Ibu ini parfumnya tidak sesuai dengan orang laki gitu. Ya, atau molo bencang. Bapak Ibu harus molo ya kan ya iya makanya lu di sekolah maka di dalam tas Bapak Ibu guru itu dilasitoin deh ya mesti warna parfum, warna deodoran, warna lipstick itu harus ada di situ. Masuk kelas itu molo sampo itu yang membuat anak-anak kita menarik terhadap kita. Dan itu baru kita bisa menggerakkan orang Bapak Ibu. Tahu nih, siswa dan calon di guru. Itu. Ya, jadi ini tantangan. Ya, jangan sampai praktik baik itu hanya di situ Ibu Muni. Padahal ya, aina dari saya heboh berbahasa hanya
formalitas seremoni di situ, tapi memberikan tugas. Tapi kita ingin bahwa apa yang Bapak Ibu paparkan di sana itu Bapak Ibu bisa lakukan. Sekecil apapun yang Bapak Ibu paparkan harus menjadi pionir yang menggerakkan. Ya, pion yang menggerakkan itu. Oh ya, saya mau berubah. Ya, menjaga selalu bicara baik. Bapak Ibu yang selalu menjadi pion, mutu sopan terhadap anak, mengayomi anak, apa semua harus menjadi bukan karena tugas, tapi dilakukan secara penuh. Ya, lo tahu? Nah, ya, jadi seperti itu. Ibu jadi ya, ya, awal praktek baik itu kerabi, ya, itu kerabi jadi. Kita ingin praktek-praktek baik yang Bapak Ibu lakukan itu bisa. Tidak bisa menggerakkan semua ini, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu tanggung jawab karena Bapak Ibu menyampaikan. Maka kata Al-Quran itu Bapak Ibu Monik di dalam Al-Quran itu bilang begini, jangan kamu sampaikan apa yang kamu tidak lakukan. Ya, aina waratuhu wa tikrani betul. Ya, apa yang praktek baik yang Bapak Ibu sampaikan hari ini, minimal kalau tidak bisa orang semua ini bergerak, maka Bapak Ibu lah yang harus menggerakkan diri Bapak Ibu untuk bergerak. Sebenarnya, ya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sukses untuk semua. Ya, saya kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu akan kita akan masuk kegiatan inti. Kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Monik dan Pak Adam. Silakan dulu Pak. Ya, Ibu Monika lebih dulu akan memaparkan. Silakan Bu Monika. Kami izin di belakang. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya dan Pak Adam untuk mengimbaskan atau melakukan pengimbasan terkait dalam hal ini modul 1.4 yaitu budaya positif yang telah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, mohon izin Pak. Sebelumnya saya sama Pak Adam mengucapkan terima kasih pertama buat Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang dan wadah kepada kami untuk bisa mengimbaskan akan apa yang telah kami pelajari dalam guru penggerak. Begitu pula dengan Bapak Ibu guru yang sudah bisa hadir dalam support, mendukung kami dalam pengimbasan ini, dan kiranya apa yang nantinya saya dan Pak Adam imbaskan ini bisa memberikan dampak positif bagi sekolah kita. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa terkait sekolah rekognisi, di mana kita mau menjadikan sekolah ini sebagai rumah kedua, di mana kita ingin ketika kita datang di sekolah ini yang kita dapatkan adalah lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman. Nah, bagaimana kita bisa ada di sekolah dengan lingkungan yang seperti itu? Salah satunya yaitu dengan kita menerapkan budaya positif. Nah, untuk itu Bapak Ibu langsung saja untuk materi akan disampaikan secara bergantian, saya dan Pak Adam, dan saya akan yang memulainya. Pertama-tama mohon kesediaan Bapak Ibu mungkin untuk bisa berdiri sebelumnya. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Supaya kita membangun aura positif dulu di sini. Supaya nanti mungkin kita capek habis ngajar jam pertama, kedua, ketiga, tapi di sini kita membangun aura positif. Supaya nantinya apa yang kita dapatkan pada materi kali ini nantinya bisa kita aplikasikan nanti. Jadi bukan hanya sekedar masuk, tapi ketika kita keluar ada tindak lanjut kita nanti. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu kita bangun aura positif dulu pada pertemuan kita kali ini. Ice breaking-nya sederhana Bapak Ibu. Ice breaking-nya cukup dengan kita senyum selama 30 detik. Sambil kita berhadapan cari pasangannya Bapak Ibu masing-masing. Ya, kita cari pasangan kita masing-masing Bapak Ibu. Yang samping kiri kanan. Silakan cari Bapak Ibu pasangannya masing-masing. Kita bangun aura positif pada pertemuan kita kali ini dengan senyum selama
30 detik. Silakan Bapak Ibu. Tangan bisa aktifkan stopwatch 30 detik. Oke. Sudah ada pasangannya masing-masing Bapak Ibu? Ya. Oke, silakan bertatapan sambil kasih senyum termanis Bapak Ibu. Yang mungkin awalnya terpaksa karena disuruh senyum, semoga menjadi senyum yang ikhlas. Ya Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu silakan berikan senyum termanis kita buat rekan-rekan yang ada di depan kita. Ya, senyum Bapak Ibu, senyum termanisnya. Mana senyum termanisnya? Ya, kelihatan dari yang pertama terpaksa karena harus senyum. Akhirnya kelihatan senyum ikhlasnya. Oke, semuanya ini ketawa semua mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian ice breaking saya di pagi hari ini. Dipersilakan duduk kembali. Bagaimana Bapak Ibu? Ada aura positif? Sudah senang, senyum? Kalau sudah diawali dengan senang, senyum, maka sekarang kita lanjut dengan materi. Kalau sudah senang di awal kan ketika materi, wah enak pasti. Oke, baik Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini, baik sebelum kita lanjut pada materi pokoknya yang akan saya dan Madam sampaikan, sebaiknya kita buat kesepakatan dulu dalam forum diskusi kita. Seperti saya yakin Ibu Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kesepakatan apa yang akan kita jalankan dalam forum diskusi kita kali ini. Mungkin yang pertama di sini saya membuat ada saling menghargai dan menghormati. Berarti nanti Bapak Ibu ketika kita diskusi, kalau ada yang berbicara, ada yang mengeluarkan pendapat, kita bisa menghargai dan menghormati akan pendapat setiap orang. Nah, mungkin Bapak Ibu ada usul untuk kesepakatan kita yang kedua? Ayo Bapak Ibu ada usul untuk kesepakatan forum kita yang kedua? Ayo Kamita silakan. Tidak bicara yang lain ketika materi menyampaikan materinya. Oke, jadi Bapak Ibu terima kasih Bu Bita. Jadi kesepakatan yang kedua katanya tidak ada yang membuat diskusi lain atau berbicara lain ketika ada orang yang menyampaikan pendapat atau ada yang berbicara memberikan materi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah dua kesepakatan kita, masih adakah? Disiplin waktu, oke, target kita 1 jam, semoga bisa selesai 1 jam, oke. Apa lagi Bapak Ibu? No bullying, oke. No bullying masih menghargai. Jadi ketika semua orang memberikan pendapat, kita harus menghargai apapun masukan pendapatnya kita terima. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, saya langsung pada materi pada pagi hari ini. Oke, disiplin positif. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif? Disiplin positif. Ada Bapak Ibu? Disiplin positif. Ibu Suhati? Kebiasaan baik, ya benar sekali. Jadi disiplin positif itu adalah kebiasaan baik. Ada lagi Bapak Ibu yang tahu tentang apa sih disiplin positif itu? Ketika kita mendengar kalimat disiplin positif, apa yang ada di benak atau di pikiran kita tentang disiplin positif? Ada lagi? Oke, kalau gitu kita lanjut. Seperti yang dikatakan oleh Bu Mita tadi, bahwa benar disiplin positif itu adalah suatu kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang kita biasakan sehingga dia menjadi suatu pembiasaan. Yang dibiasakan itu bagaimana kita bersikap, kita bertutur, bagaimana perilaku kita. Tidak hanya buat kita sebagai guru, tapi juga kepada peserta didik kita. Tujuannya kita melakukan disiplin positif adalah untuk membuat kita menjadi orang yang mandiri,
orang yang mampu berpikir kritis, dan yang paling penting adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Nah, jadi disiplin positif di sini merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri, ya, lebih ke arah disiplin diri. Bagaimana kesadaran diri kita untuk bersikap, untuk bertutur kata, untuk berperilaku yang baik. Dan disiplin diri ini dapat mengontrol diri kita dalam melakukan segala bentuk tindakan kita. Disiplin murid ini dengan kita menerapkan disiplin positif yang tadi itu berawal dari disiplin diri, kita akan mampu untuk membuat murid kita menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya. Makanya tadi Bapak Ibu dikatakan bahwa disiplin positif itu berawal dari disiplin diri, kesadaran diri kita. Jadi motivasi internal yang ada di dalam diri kita, bukan karena ada paksaan, atau karena adanya pujian, ataupun karena hukuman. Jadi murni, pure itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin positif itu, otomatis ada nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan. Contoh sederhana, di sekolah anak-anak rambutnya harus hitam, tidak ada yang mewarnai rambut. Ada nilai kebajikan yang kita terapkan di sana. Kira-kira apa Bapak Ibu? Mensyukuri. Mensyukuri. Apalagi Bapak Ibu? Kerapihan juga kan masuk? Iya. Kalau di sekolah tidak ada yang tidak boleh agar yang rambutnya berwarna. Kerapihan, ya kan? Jadi contoh kelas selanjutnya, anak datang tepat waktu. Berarti kita melatih anak untuk memiliki nilai kebajikan apa? Kedisiplinan, ketertiban, itu masuk Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ketika kita membuat disiplin positif, itu artinya ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan dalam diri peserta didik kita. Jadi bukan sembarang disiplin-disiplin, ada manfaat, ada dampak positifnya buat anak didik kita. Dan sebenarnya yang tadi mandiri, disiplin, kerapihan, itu semua sudah ada dalam profil pelajar Pancasila, dalam 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi itu Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu sudah tertanam semua dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Ya, contoh kecil, Bapak Ibu datang mengajar tepat waktu. Motivasi Bapak Ibu untuk apa? Mencerdaskan anak bangsa, apalagi tanggung jawab, melatih tanggung jawab, apalagi Bapak Ibu? Apa? Kewajiban, kesadaran akan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi motivasinya jangan hanya supaya nggak masuk ke daftar guru piket, ya kan Bapak Ibu? Jadi motivasinya lebih ke apa? Bagaimana sebenarnya kita sebagai guru kita punya tanggung jawab. Kita melatih anak untuk disiplin waktu, tapi kita tidak disiplin waktu, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap kita melakukan perilaku tindakan pasti ada motivasinya. Nah, motivasi dalam perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jangan melakukan sesuatu hanya untuk supaya terkesan gini, atau ada imbalan atau penghargaan. Atau saya takut begini karena takut nanti kalau saya nggak masuk nanti dihukum atau apa. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan dihargai, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nilai yang kita percayai di sini apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu.
Nah, untuk motivasi yang pertama dan kedua itu masuk dalam motivasi eksternal yang dari luar, ya. Sementara yang akan ada dalam diri kita, baik kita sebagai guru maupun yang kita harap ada pada peserta didik kita, yaitu ini motivasi yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mampu menghargai diri sendiri. Benar Bapak Ibu, ketika kita mampu menghargai diri kita sendiri terlebih utama, kita mampu menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu, maka saya yakin kita semua akan pasti bisa menghargai orang lain. Kalau diri kita sendiri saja tidak kita hargai, bagaimana bisa kita menghargai orang lain? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kita masuk pada keyakinan sekolah dan atau kelas. Kalau keyakinan sekolah kelas ini kayaknya Bapak Ibu sudah sering menerapkan di dalam kelas. Apakah sebagai wali kelas, apakah sebagai guru mata pelajaran, saya yakin di setiap kita, di pembelajaran kita pasti sudah ada keyakinan kelas kita bersama dengan peserta didik kita. Benar Bapak Ibu ya? Oke. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru di sini berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Contoh dalam kelas, lingkup kelas, kita sebagai guru mata pelajaran. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan anak-anak, itu disepakati secara bersama-sama. Jadi itu tuh bukan hanya kesepakatan dari guru, ya, tapi itu dari peserta didik dan guru. Itu disepakati secara bersama-sama. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai kesepakatan itu hanya sebatas tulisan untuk terpampang, untuk menjadi hiasan di ruangan kelas kita masing-masing. Tapi apa? Keyakinan kesepakatan kelas itu ya harus kita jalankan. Karena apa Bapak Ibu? Di kesepakatan keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan yang kita tanam di situ. Bagaimana kita bisa melihat anak itu bertanggung jawab kalau apa yang menjadi keyakinan tidak dijalankan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, materi selanjutnya akan diberikan oleh Pak Adam. Jadi tadi saya sudah memberikan 3 terkait budaya positif. Di sini ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga itu ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Selanjutnya kita masih akan membahas, masih ada Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai guru, dan ada segitiga restitusi. Saya yakin segitiga restitusi ini Bapak Ibu nanti yang akan disampaikan Pak Adam, ketika kita benar-benar menjalankan segitiga restitusi ini, maka saya yakin kita akan menumbuhkan budaya positif, anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab ketika mereka mampu menyelesaikan masalah mereka bukan dari kita, tapi dari kesadaran diri mereka sendiri. Nanti Bapak Ibu akan disampaikan oleh Pak Adam bagaimana segitiga restitusi. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adam. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Monika yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah berkenan hadir dalam kegiatan kami ini. Merupakan salah satu tugas dari guru penggerak. Ini bukan berarti kami ingin mengajarkan bapak dan ibu guru, cuma kami ini menyelesaikan tugas kami di guru penggerak, yaitu harus melakukan diseminasi mengenai materi yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang disiplin positif. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Monika, disiplin positif tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dari nilai intrinsik ya. Jadi selama ini mungkin kita melakukan disiplin positif itu karena ada hukuman atau karena ada penghargaan, tapi dalam ilmu yang kami peroleh di guru penggerak harus berdasarkan
nilai kesadaran diri kita sendiri terhadap nilai-nilai kebajikan. Dan itu pun yang harus kita ajarkan pada siswa kita. Jadi melakukan disiplin positif pada siswa itu bukan karena hukuman, karena takut dihukum, ataupun karena akan diberikan penghargaan, tapi betul-betul harus dari dalam diri kita. Karena tadi Ibu Monika juga sudah menjelaskan tentang motivasi. Ada 3, motivasi karena hukuman, atau motivasi karena penghargaan. Yang ketiga, motivasi intrinsik, motivasi dan karena kesadaran diri sendiri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Kemudian materi-materi yang kami peroleh di guru penggerak juga. Yang selanjutnya tentang apa? Ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar. Ini juga ilmu yang baru saya peroleh, yang saya dapat di guru penggerak. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ternyata siswa-siswa kita yang melakukan pelanggaran itu karena ada 5 kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ini yang harus kita ketahui dulu. Apa saja 5 kebutuhan dasar dari manusia itu? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup maksudnya makan, minum, ya mungkin ada, mohon maaf, siswa kita yang mencuri mungkin untuk membeli makanan itu karena ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang banyak ini. Siswa-siswa kita yang bermasalah, mungkin yang broken home itu orang tuanya, itu karena mereka itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Nah ini siswa-siswa STM yang banyak ini, dan ingin berkuasa, so hebat, so kuasa, so kuat gitu. Jadi mereka membutuhkan. Jadi ternyata manusia itu memiliki kebutuhan juga untuk penguasaan, merasa menguasai. Yang ketiga, juga manusia itu memiliki kebutuhan untuk kebebasan. Ada juga itu siswa kita yang ingin bebas, tidak mau diatur, tidak mau dipukul atau dibatasi. Jadi mereka mau bebas, sebebas-bebasnya. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan kesenangan. Ini juga banyak siswa kita yang butuh kesenangan. Dia tidak mau susah belajar, mau senang, mau bermain-main bersama temannya. Jadi ada 5 kebutuhan ini yang harus dipenuhi oleh manusia. Ya, ini contoh studi kasus. Kita pelajari contoh studi kasus. Ibu Dewi, guru kelas 10 TAV, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang. Makan siang mereka dengan paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha ini siapa ini? Ibu Dewi ya? Ibu Dewi, saya tulis ini. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Ini dikaitkan dengan 5 kebutuhan manusia tadi. Aku ini perlu. Ya, sebagai wali kelas agar memperhatikan siswa tersebut, memberi pengarahan, kemudian membimbing siswa tersebut, dan memberikan juga bantuan berupa model juga dan bantuan makanan juga sebagai untuk memberikan rasa senang pada siswa tersebut. Jadi memberikan semacam semangat pada anak-anak yang mengalami hal-hal tersebut. Kalau menurut Ibu ini mahasiswa ini kira membutuhkan kebutuhan apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Iya. Yang saya perhatikan selama saya dari wali kelas juga itu berkaitan itu, kebanyakan bertahan dalam makanan atau tidak mampu. Ya, tidak mampu terkadang. Jadi sebagai walinya harus memberikan semangat diri kepada siswa tersebut. Memang kalau pertama siswa itu tidak mengenal kita, tapi lama-lama setelah pelan-pelan kita akan memberikan
rasa nyaman pada siswa tersebut, antara lain dengan bimbingan dan arahan pada siswa-siswa yang mengalami hal-hal tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, kita bisa lihat di sini alasan Tommy. Yang pertama itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Tapi ada juga alasan yang kedua. Ada alasan kedua karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu ke gurunya, memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi, iya. Jadi bisa alasan yang pertama, alasan yang kedua. Nah, ada lagi yang ketiga ya. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan dia menuruti keinginannya, sedang kebutuhan, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Ya, ingin menakuti temannya itu karena dia berkuasa istilahnya. Jadi bisa ada beberapa alasan, tergantung dari hasil kita wawancara siswa yang nanti apa alasannya. Ada lagi Bu? Ada lagi apa? Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Oh gitu ya? Ya. Bisa ada lagi? Ya, masih ada. Karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan. Ya, jadi alasan Tommy itu bisa sampai 5 macam alasan. Jadi tergantung kita mewawancarai Tommy sebenarnya apa alasannya. Nanti kita menentukan 5 kebutuhan mana yang sebenarnya dia sedang penuhi. Lanjut, Ibu Monika. Posisi kontrol restitusi. Ya, restitusi ini adalah posisi guru dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa seperti tadi. Ya, seperti tadi. Yang pertama, guru itu bisa sebagai penghukum. Nah, ini yang harus kita sadari bersama dan saya juga sadar setelah mengikuti guru penggerak ini, ternyata guru sekarang itu sudah tidak boleh lagi menjadi penghukum, sudah tidak boleh. Istilahnya itu sudah tidak zamannya lagi. Mungkin zaman-zaman dulu mungkin guru bisa sebagai penghukum, tapi siswa-siswa sekarang kalau dihukum itu kalau dari pengalaman saya bukannya tambah membaik ya, nah, malah tambah kurang ajar dia mendendam ya di hatinya mereka. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga tidak boleh. Kita bermain kata-kata yang membuat siswa itu merasa bersalah, merasa minder, merasa kurang percaya diri juga sudah nggak boleh juga. Banyak kita yang menggunakan kata-kata kasar, kita memukul, kita berantem, cuma bermain kata-kata sehingga membuat siswa kita merasa bersalah. Itu sekarang sudah tidak boleh dari ilmu guru penggerak yang kita belajar. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ini agak lumayan, tapi ternyata juga masih kurang. Ya, sebagai teman ini dari info yang kita peroleh, yang kami peroleh, sebagai teman ini harus ada jarak ternyata dalam posisi kita sebagai restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa. Kita dalam posisi teman masih kurang. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah, ini juga sebagai pemantau, melihat-lihat saja itu juga kurang juga. Yang dibutuhkan kita sebagai guru apabila ingin merestitusi masalah siswa itu adalah sebagai manajer. Itu mereka ya, benar ya? Benar. Sebagai manajer, ternyata kita sebagai guru harus bersifat sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah siswa. Nanti akan ada materi bagaimana apa saja kita lakukan sebagai manajer itu untuk menyelesaikan masalah siswa. Selanjutnya kemudian, nah ini berarti kabelnya.
Ya, jadi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, ini memukul yang menyakiti ya, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan itu. Kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak itu pernah bantu, dengan kata-kata seperti itu ternyata masih kurang. Kemudian pemantau, menghitung atau mengukur apa peraturannya, menyelesaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ya, pemantau. Ini yang diharapkan kita sebagai guru sekarang untuk menyelesaikan masalah siswa adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nanti kita akan lebih memahami posisi guru sebagai manajer ini ketika ada istilahnya dalam guru bergerak itu segitiga restitusi. Jadi menyelesaikan masalah siswa dengan cara segitiga restitusi, di mana guru bertindak sebagai manajer. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Sebenarnya cara-cara ini, cara manajer ini banyak juga yang menolak atau bertentangan karena katanya cara-cara seperti ini tidak mempan buat siswa kita. Katanya seperti itu. Lebih mempan itu langsung dipukul, langsung dimarahi. Jadi guru sebagai penghukum biasanya seperti itu. Tapi ilmu yang kami hanya ingin menyampaikan ilmu yang kami pelajari di guru penggerak, bahwa guru sebagai penghukum itu sudah tidak digunakan lagi sekarang. Jadi posisi guru harus sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah siswa. Selanjutnya, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid bisa memiliki kesadaran sendiri sehingga juga bisa menjadi manajer buat dirinya sendiri. Artinya murid bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut murid. Nah, segitiga restitusi. Ya, mungkin untuk memahami segitiga restitusi ini kita kembalikan ke Ibu Monica untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian masalah guru sebagai manajer dengan cara segitiga restitusi. Kepada Ibu Monica. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjut untuk materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adan tadi, sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol, tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai apa. Kalau sebaiknya silakan Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer. Nah, bagaimana segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah? Atau bagaimana dengan segitiga restitusi ini siswa bisa mencari jalan keluar dari permasalahannya? Nah, segitiga restitusi ini terjadi dalam 3 tahapan Bapak Ibu. Tahapan yang pertama yaitu bagaimana kita bisa menstabilkan identitas, ya. Jadi bagaimana kita bisa menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan ini yang bisa kita lakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas di sini,
dilakukan berdasarkan prinsip bahwa sebenarnya membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Di mana dari membuat kesalahan itu sebenarnya ada suatu proses pembelajaran dalam diri kita. Dengan menstabilkan identitas, nantinya akan menggeser nilai yang dulunya yang identitas yang gagal kepada identitas yang sukses. Jadi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah atau ada kasus, sebaiknya kita lakukan ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Sampaikan kepada anak-anak bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Kita juga sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Namun bagaimana dari kesalahan itu kita mampu untuk memperbaiki diri kita supaya nantinya apa? Dari salah kita menjadi baik atau benar. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku atau upaya dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari 5 kebutuhan yang tadi, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Seperti tadi kita belajar motivasi. Ketika anak melakukan ini pasti ada motivasinya kenapa dia berlaku seperti itu. Contoh, kita menemukan kasus ada anak yang sering terlambat. Kita pasti ingin tahu motivasi dia atau alasan dia kenapa dia bisa terlambat itu seperti apa. Ada yang nggak tidur Bapak Ibu, ada yang sibuk bermain game, ya, ada yang kerja sampai lembur, sampai akhirnya mereka terlambat bangun dan dampaknya apa? Yaitu terlambat datang ke sekolah. Tapi kita sebagai guru kita harus tahu dulu alasan mereka sih apa. Kenapa seperti itu? Jangan datang terlambat langsung kita jaksa, langsung hukum seperti itu. Jadi jangan ya Bapak Ibu, seperti yang dikatakan sama Pak Adam, usahakan kita jangan memposisikan diri kita sebagai guru yang penghukum. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, kita lakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri mereka, sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh tadi, datang terlambat. Ada keyakinan yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh anak-anak. Biarkan mereka mengetahui, menggali sendiri. Kira-kira keyakinan mereka yang mereka langgar atau yang tidak mereka penuhi itu apa? Kedisiplinan. Ketertiban juga masuk, karena sekolah punya tata tertib ya Bapak Ibu. Nah itu, mereka akan menyadari sendiri, dengan sendirinya mereka akan sadar, oh benar Bu, kalau saya terlambat ternyata saya sudah melanggar nilai kebajikan, dalam hal ini nilai kedisiplinan, nilai ketertiban. Selanjutnya, ketika mereka menyadari, oh ternyata dengan saya terlambat ada nilai ini yang tidak saya penuhi. Di sini melalui segitiga restitusi, nanti peserta didik kita akan kita ajak untuk apa? Untuk mereka mampu mencari solusi atau jalan keluarnya. Contoh, mereka datang terlambat karena tidurnya terlambat, akhirnya berujung bangun terlambat dan berdampak ke sekolah juga terlambat. Nah, nanti mereka akan mencari solusi supaya saya tidak bangun terlambat, apa yang harus saya lakukan. Biarkan mereka Bapak Ibu yang mengeksplor diri mereka yang mencari solusi terbaik yang ada pada diri mereka. Karena begini Bapak Ibu, sesuatu yang datang dari diri kita itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Tapi kalau kita melakukan kata paksaan tadi, yang motivasi eksternal, karena paksaan, karena ada hukuman atau ada imbalan, pasti berujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Hasilnya tidak baik. Makanya ada pepatah bilang begini, kalau kita punya niat baik, kita lakukan dengan cara yang baik, pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, berbicara soal segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kemarin
saya coba menerapkan pada salah satu siswa. Bukan hanya sebatas pemenuhan tugas Bapak Ibu, tapi itu pure murni. Kemarin ada siswa, dia rambutnya diwarnai. Saya cari tahu Bapak Ibu, alasan dia mewarnai rambut sebenarnya apa? Alasan paling simpel dari anak-anak apa? Untuk gaya-gayaan. Supaya terlihat keren dengan rambut berwarna, makanya dia mewarnai rambut. Saya tanya anaknya, kira-kira dengan begitu ada nggak kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita atau di sekolah kita yang sudah dilanggar? Dia sendiri yang jawab, kerapihan Bu, kerapihan. Nah, dari situ apa? Saya tanya, oke, kamu siap memperbaiki diri nggak? Siap. Caranya bagaimana? Dia bilang, oke Bu, berarti nanti pulang sekolah saya akan warnai lagi dengan hitam atau saya akan botaki rambut saya. Yang terjadi apa? Saya masuk Bapak Ibu di pertemuan selanjutnya, benar anak itu rambutnya sudah dipotong rapi dan sudah tidak ada lagi warna coklat ya kalau nggak salah di rambutnya. Berarti apa Bapak Ibu? Ternyata ketika kita mampu menerapkan segitiga restitusi, kesadaran itu datang dari anaknya sendiri. Kesadaran datang dari anaknya sendiri, jadi dia berusaha memperbaiki dirinya sendiri berdasarkan motivasi dari dalamnya, intrinsik, motivasi dalam diri, sehingga yang terjadi bukan karena paksaan, hukuman atau lain sebagainya, pure dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu, saya rasa sekian Bapak Ibu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya ada sedikit tambahan dari Pak Adam. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Ini sangat menarik masalah segitiga restitusi ini. Ini yang diinginkan oleh pendidikan guru penggerak, bahwa kita guru-guru di sekolah sekarang menyelesaikan masalah siswa itu dengan cara segitiga restitusi. Salah satunya yaitu masalah keyakinan. Jadi seperti yang Ibu Monika bilang tadi, bahwa kita setiap guru sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini juga yang harus kita lakukan di kelas. Dari ilmu yang kami peroleh, bahwa setiap guru biasanya di awal semester guru-guru itu membuat kesepakatan kelas bersama siswanya, aturan-aturan kelas. Jadi guru-guru itu harus membuat kesepakatan bersama siswa. Siswa itu di kelas harus bagaimana, tidak boleh terlambat, tidak boleh ribut, tidak boleh main HP, tidak boleh tidur. Semuanya harus disepakati di awal. Itu harus dibuat kesepakatan. Dan kesepakatan itu akan menjadi keyakinan kelas. Nah, ketika siswa melanggar keyakinan kelas tersebut, cara kita menyelesaikannya bukan dengan menghukumnya lagi, bukan dengan suruh push up apabila siswa terlambat masuk di kelas, tidur mungkin di kelas, bukan dengan cara menghukum, tapi kembali lagi diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama, apa tadi pertama Monika? Ya, menstabilkan identitas. Jadi kita biasanya siswa itu langsung kita bilang ke siswa itu, wah kamu salah ini, kamu kurang ajar ini, kamu tidur ini, kamu tidak seperti itu. Ternyata menstabilkan identitas itu kita membuat siswa itu tenang dulu. Kita bilang ke siswa atau mengatakan kepada siswa, setiap orang atau manusia pasti melakukan kesalahan. Ya, kami juga dulu waktu sekolah, guru-guru juga biasa juga melakukan kesalahan. Dan kali ini ya kalian yang melakukan kesalahan itu. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan ke siswa, kira-kira apa tindakan yang salah. Siswa harus menyadari dulu apa yang salah. Oh iya, saya salah pusat itu di kelas, saya main HP. Nah, itu siswa harus menyadari sendiri apa yang mereka lakukan yang salah, sehingga kita panggil untuk menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nah, yang ketiga ini baru menanyakan keyakinan. Apa yang menjadi keyakinan kita atau kesepakatan kita di kelas? Oh iya Bu, tidak boleh tidur, tidak boleh main HP. Jadi kamu sadar bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Ya Bu, saya sadar. Terus kita tanyakan apa tindakan selanjutnya, apakah masih tidur atau masih main HP? Nah, kalau dia bilang sudah, tidak usah, tidak akan lagi mengulangi lagi, tidak tidur lagi, tidak main HP di kelas. Nah, cukup seperti itu. Segitiga restitusi itu bagaimana siswa itu bisa menyadari sendiri tanpa kita hukum, tanpa kita marahi. Jadi
motivasinya betul-betul dari diri sendiri. Dia menyadari sendiri, meyakini sendiri apa kesalahan yang dia lakukan. Jadi seperti itu tahapan dari segitiga restitusi. Apakah semua masalah di sekolah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Dari ini kita boleh, tidak semua. Ya, tidak semua seperti peristiwa kriminal atau melanggar aturan seperti narkoba apa segala itu tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan ke pihak berwajib. Nah, seperti itu dari tambahan dari saya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan mendengarkan diseminasi modul 1-4 yang kami pelajari di Guru Penggerak, yaitu tentang disiplin positif. Mungkin kita akan kembali ke Ibu Waka sebagai moderator, atau kita kembali lagi ke Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adam sama Ibu Monika, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan itu Bapak Ibu bisa menerapkan, ya, minimal mampu bergerak dan tergerak bersama. Jadi ya Bapak Ibu di modul kalau di BNN itu ada budaya positif. Ya memang kita harus mindsetnya kita itu harus berubah. Ya generasi sekarang bukan lagi generasi ya terakhir itu tahun 98 kalau nggak salah urusan pukul-pukul begini. Jadi kalau tahun 95 itu maka karena 95 pasti merasakan. Nah jadi 98 itu setelah reformasi itu sedikit bergerak. Ya tahun 2002 maka di SMK Kelautan itu kalau satu hari anak itu tidak mendapatkan paling sedikit 10 kali pukulan dia berutuk. Ya jadi ospek itu jam 4 subuh di hadapan orang tua kita kasih turun, mereka harus merayap di bawah pagar. Jadi saat itu ya ketika ruang-ruang itu masih diperbolehkan. Tahun 2003 terakhir itu sudah ada namanya undang-undang kekerasan terhadap anak, sudah tidak boleh, ya kan? Itu yang kemudian sampai sekarang yang tidak mampu melindungi guru terkait dengan kekerasan terhadap anak. Maka ini ya restitusi ini, tapi nanti kita akan perdalam ini Bapak Ibu. Ya bagaimana sih kemudian apa yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya jadi menstabilkan identitas itu kita tidak menghukum bahwa mereka itu orang bersalah. Ya walaupun generasi sekarang ini kan dia lebih cepat dewasa dibandingkan umur. Ya kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak kita ini itu sudah melewati batas umur sebenarnya. Karena mereka sudah belajar lebih banyak daripada media sosial. Ya jadi kita sebagai guru, mana juga baru salah satu barusan tadi di situ, ya salah satu nilai kepemimpinan pendidikan itu karena kita ini semua guru, maka kita itu harus mendidik. Yang pertama itu adalah berorientasi pada anak. Ya kita semua ini menjadi ya pelayan daripada anak itu. Ya maka kita tidak boleh mengatakan bahwa atau menghukum anak bahwa anak itu bersalah. Ya kalau orang kita belajar psikologi bahwa anak SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan lagi mencari identitas. Ya kode tanah ame-ame, kode tanah ame, ya jadi semua dilakukan. Ya tapi kan batasan tadi disampaikan kalau kriminal, ya itu bukan urusan masalah restitusi apa semua, itu urusannya yang lain. Tapi kalau hanya masalah ya insya Allah karena sama mone, karena kita semua mone, ya pelajarnya mencari penguasaan. Kemudian loncat pagar, janganlah terlambat, wajarlah. Tapi bagaimana kemudian kita membangun.
Tapi kan ini bukan untuk sesuatu yang anak itu dia sudah melakukan sering gitu. Ya kan? Tapi ini adalah terapi untuk 1-2 kali melakukan kesalahan. Kalau sudah menjadi keseringan itu bukan lagi kesalahan, tapi sudah itu menjadi karakter. Dan karakter itu penanganannya pasti beda. Ya kan? Pasti beda. Jadi anak bisa tiba-tiba ada tidur sekali, atau dia tidur setiap datang ke sekolah dia kerjanya tidur. Nah, berarti kan ada yang salah. Sudah direstitusi tapi masih tidur, nah, ada yang salah. Salahnya bukan di dalam diri yang pertama ya, dari diri anak, karena dia tidak bisa membangun motivasi di dalam dirinya untuk berubah. Tapi bisa dibilang kemudian faktor eksternal. Yang mana eksternal? Termasuk adalah keluarga, lingkungan. Ya mungkin dia main HP-nya sampai jam 3, jam 4, tapi harus datang sekolah. Atau dia harus ketika subuh itu dia harus ada di pasar. Ya kan, mengantar orang tua apa semua, jadi waktu tidurnya berkurang. Ya kalau itu hal-hal yang. Tapi terima kasih untuk Pak Ibu Monika, Ibu Padang. Jadi ini saya tadi sampaikan bahwa apa yang sudah Bapak Ibu ajarkan, maka minimal Bapak Ibu lah yang harus melakukan sendiri teladannya. Apa yang dilakukan Ibu Monika terhadap anak, bagaimana Ibu Monika mempraktekkan restitusi itu, maka seperti itulah yang bisa dilakukan. Ya karena kita inginkan bahwa anak-anak kita ini tumbuh dengan baik, mereka tumbuh, mereka kemudian bisa menganggap Bapak Ibu adalah orang tua, Bapak Ibu adalah sahabat, Bapak Ibu adalah teman, Bapak Ibu adalah kakak dari anak-anak kita ini semua. Anak-anak kita ini selain urusan pendidikan, mereka punya masalah problematika yang besar di kehidupannya, dan mereka butuh ruang untuk mencari identitas, mencari uang untuk menunjukkan eksistensi. Maka kita mudah-mudahan bisa hadir untuk membantu anak-anak kita itu mencari identitas yang positif, bukan mencari identitas yang negatif. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Adam, Ibu Monika untuk partisipasinya bersama teman-teman sebelum kami. Bila itu aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.